Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ada amin? Biar sukacita-Mu penuh atas setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sama-sama kita puji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat memuji-Mu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidup. Biar tangan kami hanya terangkat padamu Yesus. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat. Dengan sungguh-sungguh katakan, oh kami memuji-Mu Yesus. Dan kami terangkat kepadamu Yesus. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan
setiamu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Lebih lagi kita berikan pujian buat Allah kita. Amin. Datanglah ke rumah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kami mau tinggikan namamu lebih lagi pagi ini Tuhan. Yesus, Yesus. Dan kami datang dengan sorak-sorai yang luar biasa pagi ini Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, sebab kudus dan mulia namanya. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari bersorak-sorailah. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Umat Tuhan yang bersuka cita bisa berikan high-five kiri kanannya. Haleluya. Yesus, Yesus. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Dan pagi ini kami tinggikan namamu Tuhan. Kudus dan Kami mulialah menyatakan besar dan ajaib namanya. perbuatan-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Besarlah kasih-Nya, ajaib Perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia
bagi Dia Dan terima setiap hormat kami pagi ini yang Tuhan. bertata. Kami berikan bagi Allah kami yang duduk di atas yang maha tinggi Tuhan. Haleluya. Di hadapannya bagi Dia yang memerintah, yang rakyat terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan melakukan perkara-perkara ganda perkasa bersama Tuhan kami. Haleluya. Thank you Jesus. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang bekerja tengah umatnya. Yesus namanya, Yesus namanya. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Jesus. Kau Allah kami yang hebat Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Yesus di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Yesus Rajaku. Mari nyatakan sama-sama, katakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau dengar setiap kami Tuhan. Yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yesus Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidup, katakan dengan sungguh-sungguh, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja.
Tuhan. Kau nyatakan kerinduan hatimu pada Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang hebat hadir di tempat ini. Allah kita yang ajaib hadir di tempat ini. Kami mau naikkan syukur kami bagi nama-Mu. Oh ya Rabbashik ya Lalamu. Oh kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Oh Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kau nyatakan isi hati-Mu. Kau berbicara bagi kami Tuhan, agar kami tahu jalan-jalan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar umat-Mu tahu Tuhan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kami kenal akan suara-Mu Tuhan. Biar kami cari Engkau Tuhan. Kami mengenal-Mu Yesus. Oh kami sembah, kami tinggikan, kami tahu suara-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, domba-dombaku mendengar suara-Ku, dan Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu, kami berharga di mata-Mu Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan. Kami mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah satu nama, hanya Yesus Kristus yang kami sembah di tempat ini. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Berikan sorak yang terbaik buat Allah kita. Yesus, ditinggikan Engkau, dimuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Batu penjuruku, kota bentengku Tuhan. Kepada siapa aku takut? Saat kami datang berseru pada nama Yesus, kami akan dilepaskan, kami akan ditinggikan Tuhan, kami akan dimenangkan, karena kami umat lebih daripada pemenang. Kuria Bataka Rabase. Mari saat ini Bapak Saudara, dan tingkatkan spiritmu. Berbahasa roh saat ini, yang bisa menyembah dalam bahasa roh. Kuria Bataka Rabase. Remete Karabasa dan Rabase. Segala kecemasan pergi di dalam nama Yesus. Segala takut pergi di dalam nama Yesus. Kami tundukkan di bawah kaki Yesus saat ini. Kuria Bataka Rabaso. Nama Yesus ditinggikan, Raja di atas segala raja. Kepada namanya sebuah kuasa takluk, kepada nama Yesus. Kuria Bataka Rabaso. Nama di atas segala nama. Syarabataka Rabaso. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dimuliakan, ditinggikan. Ya nama Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku,
berikan lebih lagi yang terbaik buat Allah kita. Naikkan, dimuliakan, ditinggikan Engkau. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Kaulah Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sangat amat luar biasa. Kau sangat ajaib. Engkau sangat menakjubkan. Engkau membuat kami tersanjung, kagum akan Engkau. Engkau Tuhan dan Raja. Bahkan nama-Mu setiap lutut bertekuk lutut
bertelut, yang di atas langit, di bumi, di kolong bumi, semuanya bertekuk lutut. Bahkan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur ini, penyembahan ini, dan doa ini. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, berikan salam, katakan Yesus itu Raja kita. Wow, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, pasti kita mau berdoa, mau memuji, menyembah Tuhan, membawa persembahan yang hidup, bahkan juga membawa persembahan persepuluhan yang kita sudah siapkan sebelumnya. Tapi sebelumnya, saya ingin menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Tapi sebelum, saya ada kartu tamu yang baru, namanya Saudara Stephen Abednego. Kami undang, lambaikan tangan, Stephen Abednego. Oh, selamat datang, Brother Stephen. Kalau belum ada tempat beribadah, kami undang untuk beribadah bersama-sama kami di tempat ini setiap hari Minggu pukul 8.30 pagi. Ya, senang Anda ada di tempat ini. Tuhan berkati. Wow. Mari kita persiapkan membawa persembahan persepuluhan. Saya senang nih. Tiap Alkitab itu ada hal-hal yang luar biasa. Ada yang senang. Oh, saya senang nih bahasa Inggris. Kata-kata nggak salah, bagus. Tapi saya juga senang kitab dari bahasa Indonesia. Kalau saya lagi baca tuh ya, selalu tuh ada judulnya. Nah, di Maleakhi pasal 3 ayat 10, tuh judulnya begini saya baca. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Kita khotbah aja ada judulnya, film ada judulnya. Ini saya baca Alkitab, wih ada judulnya ya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Wah, jadi kalau kita bawa persembahan persepuluhan itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kita, Tuhan gak perlu uang kita, tapi Tuhan senang kalau kita menyembah Tuhan dengan apa yang kita punya. Karena selalu saya ingatkan waktu Tuhan kembalikan apa yang kita bawa ini, nothing, lebih dari sulit kita pikirkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Salah satu firman-Mu saja sudah mengatakan di Yohanes pasal 3:16 itu tidak bisa di-compare dengan apapun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu lebih dari apa yang kami bawa. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang mau mengorbankan, menebus hidup kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami bawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan-Mu ini Tuhan, kami bawa dengan sukacita. Karena Engkau mengatakan, ujilah aku, itu firman-Mu Tuhan. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan, kami mengucap syukur. Apa yang kami bawa ini, karena kami mau membawa persembahan kami dengan sukacita dan taat akan Engkau. Karena pengorbanan kami tidak bisa dibandingkan dengan ketaatan. Ketaatan kami harus tingkatkan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan membawa dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Haleluya.
sambil mempersiapkan pengumuman selanjutnya, saya akan sampaikan pengumuman. Setelah itu kita akan berdoa untuk kemerdekaan Amerika yang ke-248 ya. Jadi tahun berapa tuh? Dikurangin aja 2024. 1776. Saya udah baca makanya saya tahu. Oke, mari. Yang pertama ini perlu disimak penting ya. Itu ada empowerment Juli 13. Hari Sabtu jam 9.30. Ini untuk semua orang. Enggak leader, enggak spiritual, untuk setiap pribadi. Ya, catat Juli 13 hari Sabtu jam 9.30. Tanggal berapa? Diulangin ya, 7 Juli 13 hari Sabtu. Oke, Sabtu ini. Nah, yang selanjutnya enggak kalah penting, yaitu untuk Sela O2 Conference ya, dan Axis Retreat. Setelah kebaktian, registration. Oke, jangan lupa. Sekarang saya akan berdoa. Ini makanya saya perlu meja ini. Ini ada doa yang sudah dipersiapkan, ini cukup luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mendoakan negara Amerika yang merayakan hari jadinya yang ke-248. Kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Kami berterima kasih atas kebebasan dan kesempatan untuk mengejar kebahagiaan di negara yang besar ini. Kami mengingat pengorbanan mereka yang telah mendahului kami, yang berjuang untuk kebebasan kami, dan yang membangun bangsa ini berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tuhan, kami datang dengan merendahkan hati kepadamu. Mohon bimbingan dan hikmat-Mu bagi para pemimpin negara ini. Berikan mereka kekuatan untuk menegakkan nilai-nilai yang mendasari negara kami, agar mereka melayani dengan integritas, belas kasih, dan komitmen yang mendalam terhadap kesejahteraan bersama. Sebagai umat-Mu, kami merendahkan diri dan berdoa mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami memohon pengampunan dan pemulihan-Mu untuk negeri kami. Bantulah kami untuk melihat melampaui perbedaan kami dan bekerja sama untuk kesejahteraan dan kebaikan semua orang. Mengingat bahwa kami adalah satu bangsa di bawah pimpinan Tuhan yang tidak terpisahkan untuk menjamin kebebasan dan keadilan bagi semua orang. Kami mengangkat para personel militer dan keluarga mereka yang terus-menerus bekerja membela kebebasan kami di dalam dan luar negeri. Lindungi mereka ya Tuhan, dan bawalah mereka kembali dengan selamat kepada orang-orang tercinta mereka. Kiranya damai dan berkat-Mu berada di atas bangsa ini. Penuhilah hati kami dengan rasa kasih syukur, kasih dan syukur dan tujuan yang baru saat kami merayakan kemerdekaan kami. Bimbinglah kami untuk menjadi cahaya harapan dan kebesaran di dunia ini, terutama di negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan doa ini untuk kemuliaan-Mu, untuk bangsa negara ini di mana kami tinggal di Amerika. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Everybody say amin. Haleluya. Selanjutnya mari kita saksikan pengumuman yang akan dilanjutkan di layar. Tuhan memberkati. Hello, City Blessing Church. We are so glad you're all here with us this morning. The weather have been hot and burning, but that doesn't stop us from worshiping and praising Jesus. My name is Garrett, and I'm here to bring you today's Sunday announcement. Now, if this is your very first time at our church, we want to give you a special welcome. Get to know us, ask about the heart of our church, and get to know our leadership and so much more at cityblessing.org. If you are at our Walnut campus, fill up your info at the lobby after service. And if you are in San Diego or Colton, ask for an info card, and we would love to get you plugged in. Hey everyone! In recent months, there has been an increase in social media content advocating for cessationism. What is cessationism, you ask? Cessationism came from the word two C's, meaning coming to an end. It is the belief that the miraculous gifts or power of the Holy Spirit cease
with the apostolic age. Further, they also believe that certain fivefold ministry offices such as apostles and prophets have also ceased. City Blessing Church is a Bible-believing, Spirit-filled, and apostolic prophetic church. We firmly believe that the Holy Spirit never stops working. What was available then is still available today for every believer. We are excited, therefore, to invite you to our upcoming empowerment event titled City Blessing Church, an Apostolic Church and Movement. At this event, we will dive into the scripture to clearly understand why we believe what we believe. We will address questions like, what does it mean to be an apostolic church? Are apostles and prophets for today? Are the gift of the Holy Spirit still available for every believer? And why do I even need these gifts? To even questions on how we worship. Are we a cult if we sing songs from a certain churches that these people disagree with? We will have fun, but more than that, we will be equipped. So join us for a dynamic time of teaching and Q&A as we explore together that God is still actively working miracles, speaking, and empowering His people today through His Holy Spirit. Amen? So don't miss out on empowerment. Can't wait to see you there. And next, speaking of transformation, we want to highlight two huge events in August for our youth and college students, respectively. First is Sela Youth Conference 2024, August 2nd and August 3rd is our youth conference for middle schoolers and high schoolers, a time to take a pause and reflect and refocus on Jesus. Registration is open. Upcoming 7th graders and up to upcoming freshmen in college come through to Sela 2024. More information can be found at cityblessing.org/Sela or talk to me at the service. And next event in August is for college-age students, Encounter Access Retreat. August 9th to August 11th, we firmly believe in bringing this college generation into an encounter with God. Healing, restoration, identity, and vision flows from His presence. It'll be a weekend packed with fellowship, worship, and hearing the Word. Now we pray everyone will encounter God and experience restoration and transformation during this retreat weekend. Now the deadline to register is Wednesday, July 10th. Spots are limited and will be on a first-come, first-served basis. So register at cityblessing.org/events. All right, church, that is all for today's Sunday announcement. God bless you all, and I hope you're all ready to hear the Word of God this morning.
Saya nggak tahu saudara, tapi saya melihat video itu kok terharu ya saudara. Jadi kita bisa bebas sekarang ini karena ada orang-orang dulu yang membayar harganya. Amin saudara. Jadi kita sekarang bisa berada di sini, kita diselamatkan karena Yesus membayar harganya. Kita mengucap syukur, ada banyak hal yang kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah hari yang mulai panas ini kita mengucap syukur kalau minggu lalu kita masih driveway-nya masih ditutup karena ada galian yang besar. Sekarang sudah ditutup saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara nggak perlu jalan jauh-jauh dari bawah naik ke atas panas-panas. Tapi sebetulnya jalan dari bawah sampai ke atas di sini juga nggak jauh ya saudara. Benar apa betul? Karena apa saudara? Kita ada gereja-gereja di Indonesia, ada gereja City Blessing yang kita lagi rintis di desa-desa, ada yang di pegunungan. Itu orang kalau mau ikut kebaktian jalannya 2 hari saudara. Dan Anda tahu di Indonesia hot and humid, hot and hotter. Jadi kita ada banyak hal yang kita bisa mengucap syukur. Amin saudara. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Are you ready? Are you ready? Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, biar firman-Mu hari ini menjamah kami lagi. Kami mau belajar ya Tuhan bahwa mengikut Engkau bukan hanya sekedar datang hari Minggu lalu selesai. Bukan hanya sekedar terima Tuhan Yesus lalu selesai. Tuhan, kami percaya Engkau mau menjadikan kami pengikut Kristus yang sejati. Engkau mau menjadikan kami murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, doa hamba-Mu ini ya Tuhan bukan hanya untuk raise a congregation, but to raise an army of God. Aku berdoa bukan hanya ada jemaat, bukan hanya jemaat bertambah, tapi aku berdoa supaya ada laskar Kristus yang dibangkitkan melalui gereja kami, sehingga kami bisa menjadi berkat, memberikan dampak kepada komunitas di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berseru, amin, amin. Bulan ini kita mulai satu seri yang baru dan kita akan menyampaikan firman Tuhan. Siapapun yang akan khotbah nanti bulan ini, saudara, itu kita akan fokus di dalam pemuritan atau discipleship. Katakan sama-sama, discipleship. Lagi katakan discipleship atau pemuritan. Saya mau tanya kepada saudara, coba Anda bayangkan ya. Bagaimana sih rasanya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati? Bagaimana sih rasanya menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Bagaimana kita bisa bergerak maju lagi, enggak hanya menjadi Kristen yang dangkal, tapi menjadi murid Kristus yang sejati. Karena saya belajar saudara bahwa gampang sekali kalau Anda berpikir mengikut Kristus itu hanya waktu pertama kali Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda angkat tangan, mungkin Anda maju ke depan lalu didoakan, Anda didoakan dengan salah satu ministry altar atau didoakan oleh salah satu care cell leaders atau salah satu pastor atau mungkin saya, saudara, lalu Anda berpikir setelah Anda berdoa, setelah Anda maju ke depan, setelah Anda didoakan, Anda pikir itu aja udah nggak ada lagi saudara. Dan Anda berpikir oke, sekarang saya udah siap, saya masuk surga nih. Saudara, Yesus sebetulnya nggak pernah, sekali lagi tidak pernah memberikan undangan yang seperti itu caranya saudara. Tuhan Yesus itu kalau kita sekarang kita ada istilah namanya kebangunan rohani ya saudara. Kalau saat itu Tuhan Yesus, kalau kita pakai istilah kebangunan rohani, dia nggak tanya atau dia nggak mengundang orang hanya untuk datang dan berdoa. Lalu setelah itu waktu mereka pulang, mereka kembali di hidupnya yang lama. Kembali hidup seperti yang dulu lagi saudara. Saya percaya bahwa kalau Anda lihat di dalam Alkitab dan saya sudah sampaikan dan sudah disampaikan berulang kali di mimbar ini saudara, bahwa sebetulnya undangan yang Tuhan Yesus lakukan itu sederhana sekali, katakan sederhana.
undangan yang Tuhan Yesus undang kita semua, saudara, ialah mari ikutlah aku. Come, follow me. Mari ikutlah aku. Dan waktu dia mengadakan undangan itu artinya undangan untuk mengikut Yesus seumur hidup. Kita mengikut Yesus seumur hidup. Sekali lagi saudara, bukan hanya maju didoakan lalu selesai pulang, bye-bye Tuhan. Pokoknya saya sudah didoakan, dosa sudah diampunin, hidup seperti yang dulu lagi. Enggak begitu saudara. Saya percaya bahwa kita perlu mengikut Yesus. Minggu lalu fokus kita apa saudara? Mengikut Yesus, following Jesus, mengikut Yesus. Saudara, di sosial media ada yang namanya follower, ada yang namanya following. Lalu kalau Anda nggak suka dengan orang yang follow Anda bisa unfollow. Tapi kalau dengan Tuhan Yesus memberikan satu undangan, satu ajakan, invitation. Ayo ikut aku, ikut aku. Dan agar kita bisa mengikut Yesus, kita sebetulnya kita harus mau untuk dimuridkan. Dan untuk bisa dimuridkan itu kita perlu mau diajar. Dan supaya kita mau diajar, kita mesti mau belajar. Coba katakan kanan kiri, saya mau diajar. Jadi saya berdoa supaya hari ini Tuhan membawa kita semua untuk diajar, belajar. Itu sebabnya salah satu syarat yang penting sekali untuk Anda menjadi terlibat di dalam pelayanan di gereja kami di sini. Salah satunya syaratnya sebetulnya sederhana, saudara. Teachable. Katakan teachable. Apa itu artinya teachable? Mau diajar. Karena kalau orang nggak mau belajar, orang yang sudah tahu semuanya, itu orang nggak akan bertumbuh. Dengan kata lain itu stuck. Saya nggak mau ada saudara di sini yang stuck. Saya berdoa supaya semua kita mau mendengar instruksi, mau mendengar pengajaran, mau diajar, saudara. Dan saya belajar, saudara, bahwa ternyata di dalam Alkitab, bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, arti kata to teach and to learn, artinya mengajar dan belajar, itu sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu sama persis, saudara. Dengan kata lain apa? Kita nggak bisa mengajar kalau kita sendiri nggak mau belajar. Dengan kata lain, saya nggak bisa ngajar saudara kalau saya sendiri sebagai pastor orang yang nggak mau diajar, saudara. Saya mau belajar terus supaya saya bisa mengajar. Itu sebabnya kalau mengajar itu ada unsur instruksi. Kalau khotbah itu memberikan banyak inspirasi. Saya berdoa hari ini supaya ada inspirasi dan juga ada instruksi. Supaya Anda mendapat inspirasi, oh begini ya, tapi supaya Anda juga mendapat instruksi bagaimana hidup kekristenan yang sesungguhnya itu, saudara. Amin. Jadi saya belajar bahwa di sini, di ruangan ini, bahkan Anda yang join online, saya tahu bahwa ada orang-orang yang mungkin agak susah untuk belajar, karena waktu Anda bertumbuh sejak Anda masih kecil, waktu Anda bertumbuh menjadi dewasa, begitu ya, Anda nggak ada role model. Mungkin hidupnya sama orang lain, mungkin orang tua pisah, atau orang tua meninggal, papa meninggal, mama meninggal, atau Anda dititipkan di asrama, macam-macam, saudara, sehingga nggak ada role model, nggak ada yang bisa menjadi panutan, nggak ada orang yang encourage saudara, memberikan dukungan, memberikan semangat kepada saudara. Kalau Anda berhasil, nggak ada orang yang memberikan congratulations ya, nggak ada itu, saudara. Sehingga nggak ada orang yang mendorong Anda untuk belajar. Atau dengan kata lain, basically Anda itu adalah orang-orang yang sekarang ini belajar sendiri aja, self-taught. Saya nggak tahu siapa, saya tahu pasti ada beberapa saudara yang mengalami seperti ini. Jadi saudara,
Kalau Anda adalah orang-orang yang belajar sendiri, belajar karena Anda nggak ada orang yang mengajar Anda, saya belajar ini sebetulnya kadangkala salah satu tantangan yang paling besar di dalam hidup kita ialah untuk mengizinkan Tuhan untuk merombak segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya dia bisa membangun jalan-jalannya Tuhan di dalam hidup kita, hidup saudara, supaya kita menjadi orang yang produktif di dalam kerajaan Tuhan, dan supaya kita ini hidup dengan tahu tujuan hidup kita, purpose hidup kita. Amin, saudara. Jadi supaya kita tahu kalau kita nggak mau merombak dulu, saudara, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan sikap-sikap masa lalu kita, pengalaman kita, kepahitan, kemarahan masa lalu kita, dan kita pikir kita sudah terima Tuhan Yesus dan kita sudah dibaptis, dan kita nggak mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka kita nggak bisa menjadi murid. Tuhan mau kita ini menjadi muridnya Kristus. Amin, saudara. Jadi saya ingin mulai dari satu ayat ini di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Di sini dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah apa, saudara? Adalah murid-Ku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, "You're truly my disciples if you remain faithful to my teachings." Remain faithful, katakan remain faithful. Dalam bahasa Indonesianya tetap dalam firman-Ku. Katakan tetap dalam firman-Ku. Jadi artinya remain faithful itu adalah continue, terus menerus. Abide, artinya apa? Abide, kita berjalan terus menerus, dan kita hold fast, kita berpegang kepada apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam hidup kita ini, saudara. Saya belajar bahwa a disciple is not only a student, but a follower. They are spoken as of imitators of their teacher. Bahasa Indonesianya, seorang murid itu bukan hanya seorang pelajar, tetapi seorang pengikut. Mereka disebut-sebut sebagai peniru guru mereka. Maksudnya apa, saudara? Menjadi murid, menjadi disciple itu bukan seperti kalau Anda pergi ke sekolah. Mungkin SMP, SMA, college ya. Lalu Anda dengar pengajaran, lalu pulang Anda cuma tahu teorinya aja dan Anda nggak melakukan. Yang Tuhan mau ajarkan di dalam hidup kita ini, kita bukan hanya punya pengetahuan, punya informasi, tapi kita bisa aplikasikan dalam hidup kita supaya kita menjadi pengikut Kristus. Amin, saudara. Nah, saya ingin cerita beberapa pengalaman saya sejak saya terima Tuhan. Sebetulnya waktu saya berdoa dan mempersiapkan firman Tuhan ada cukup banyak. Dan pagi hari ini mungkin yang akan saya ceritakan hanya sebagian aja, saudara. Misalnya salah satunya, tahun 80, saudara, waktu saya terima Tuhan, 1980, 44 tahun yang lalu. Saya menerima Tuhan Yesus karena saya melihat teladan hidup dari roommate saya. Kita sewa apartemen 2 kamar, dan roommate saya, kita tinggal 4 orang pria muda-muda semuanya, saudara. Dan satu roommate saya ini usianya sama dengan saya, dan sebetulnya usianya sama persis, tanggal, bulan, tahunnya juga sama, saudara. Jadi nggak kebetulan sekali. Dan saya ingat kita laki-laki muda pada saat itu makannya banyak sekali, saudara. Jadi saudara, kalau kita belanja itu ya, kita 1 minggu itu bisa belanja, kulkas itu bisa dipenuhin sampai padatnya bukan main. Itu mesti diatur. 1 minggu itu kita paling sedikit itu ke supermarket mesti 2 kali, saudara. Kadang-kadang 3 kali, saudara. Dan saya ingat satu hari saya pergi dengan roommate saya ini ya, saudara. Dan kita berdua, karena kita yang paling tua ya, yang lain lebih muda dari kita, lebih muda 2 tahun, 3 tahun. Dan karena kita yang paling tua, kita yang belanja biasanya. Kita naik mobil, kita belanja. Dan waktu pulang,
itu biasanya kita lihat ya, resitnya kita lihat, dan siapa yang beli apa, pesan apa, segala macam, dan kita bayar bagian kita masing-masing. Are you with me? Nah, waktu roommate saya ini lihat resitnya dan barang-barangnya ini, semuanya ini, katakan ada satu barang saudara yang nggak di-charge. Ya memang kita belinya banyak sih ya saudara. Jadi kasirnya itu miss. Jadi ada satu barang yang nggak di-charge. Lalu roommate saya ini santai aja, dibilang, ini nggak di-charge nih. Nanti kita balik ya. Saya waktu dengar itu ya dia ngomongnya santai aja. Nanti kita balik, kita mesti bayar. Saya pikir, ini bukan barang yang mahal gitu, enggak ya, barang kecil. Balik, saya nggak tahu Anda saudara. Mungkin ada saudara di sini yang kalau nggak di-charge, haleluya. Puji Tuhan, berkat dari Tuhan. Enggak loh, ini sudah semuanya sudah selesai, masukin ke kulkas. Dia bilang, gua mau balik ke supermarket. Wah, beneran ini orang. Saya bilang, gua ikut juga. Saya mau lihat bener saudara. Dan waktu dibalikkan itu kasirnya sampai heran-heran saudara. Dia bilang, wow, you are so honest. Wow, thank you very much. Dan kita bayar, bukannya so honest lalu di forgive gitu ya. Enggak saudara, kita bayar dan saya melihat, I watch him. Tahu nggak saudara bahwa ternyata kalau kita mau dipercayakan hal yang besar, kita mesti bisa dipercaya hal-hal yang kecil. Jadi hal ini adalah hal yang kecil, dan dari hal yang kecil-kecil itu ternyata Tuhan membawa saya melalui pembelajaran dari roommate saya, kita dipercayakan hal-hal yang besar. Dan di sini saya belajar banyak prinsip saudara. Ternyata saudara yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, orang itu watch Anda loh. Orang melihat Anda, bagaimana kelakuan Anda, perkataan Anda, kejujuran Anda, integritas Anda, gimana Anda mau bayar harganya atau enggak, semuanya itu saudara. Jadi saudara, you are being watched. Orang ngelihat saudara. Jadi saya melihat di sini, saya ada banyak yang saya belajar saudara. Dan saya tulis di dalam catatan saya di sini. Saya belajar waktu itu ada roommate saya yang bilang begini, Paul, cara kamu ngelihat orang itu seperti kamu ngajakin berkelahi. Waduh, saya pikir, really? Itu saya belajar, saudara. Itu saya nggak akan ngomong itu hari ini, saudara. Saya ingat, saudara, roommate saya ini yang tadi saya bilang, satu hari dia pulang, dia bawa homeless, dan homelessnya bukan hanya homeless, gila lagi, saudara. Tinggal sama kita 1 minggu. Kita cuma punya apartemen, sewa apartemen 2 kamar. Dan homeless ini bukan hanya homeless, baunya bukan main saudara. Dan gila lagi saudara, benar-benar gila. Dan tinggal sama kita saudara. Saya nggak akan cerita itu, tapi lain kali saudara. Saya belajar dari pengalaman yang saya ingin ceritakan. Saya melihat bagaimana roommate saya itu dia kalau malam hari ya dia berlutut di sebelah kasurnya itu di lantai ya, dan dia mulutnya komat kamit. Saya pikir ngapain ya? Dan di situ dia ada box 3x5 kartu yang ukuran 3x5 inches ya. Lalu dia buka mulutnya komat kamit. Saya nggak tahu ngapain ini orang ya. Belakangan saya baru tahu bahwa ternyata dia doain teman-temannya. Rupanya saya juga didoain di situ karena saya waktu itu belum terima Tuhan. Jadi saya belajar itu semua saudara. Saya belajar dari roommate saya ini bagaimana dia share the gospel. Dia dengan apa adanya dia menginjilin, dia share the gospel bukan hanya berdasarkan perkataan, tapi berdasarkan kesaksian hidup. Kita semua umurnya, saya dan roommate saya yang paling tua pada saat itu 20 tahun umurnya saudara, dan kita semua berapi-api saudara. Saya belajar bagaimana kita melayani. Saya belajar bagaimana melayani tanpa pamrih. Saya belajar bagaimana memberi. Saya belajar bagaimana menolong orang. Saya belajar bagaimana mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Dan satu hari saudara, tanpa ada rencana dari saya, apalagi dari roommate saya waktu itu mendoakan teman saya yang satu kelas di college, yang waktu itu keponakannya dia itu sakit brain tumor saudara.
Dia sakit brain tumor, ada di North Hollywood Children's Hospital, anak laki usia 11 tahun dan sudah 3 bulan koma dan sudah nggak ada harapan untuk bisa sembuh. Ujung-ujung jari kaki dan tangannya sudah pada biru semuanya dan napasnya sudah tersengal-sengal. Saya waktu itu ada belas kasihan. Tadinya saya bukan orang yang demikian, saudara. I grew up as a fighter, saudara. Tapi karena Tuhan rubah saya, tiba-tiba saya punya ada satu belas kasihan. Dan saya tanya kepada teman saya, bukan orang Indonesia, dia orang Filipina waktu itu. Dan saya tanya kepada dia, apakah kamu percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan dia? Dia bilang, oh ya saya percaya. Nah ini orang tua daripada anak ini percaya apa enggak? Mau enggak didoakan? Mau. Saya berharapnya supaya saya akan pergi ke rumah sakit bersama dengan roommate saya ini ya, yang dia sudah Kristen lebih lama dari saya. Saya baru 1 bulan bertobat. Berapa lama saudara? Saya baru 1 bulan bertobat, belum pernah diajarin bagaimana mengunjungin orang, bagaimana hospital visitation, belum diajarin gimana berdoa juga masih terpatah-patah, apalagi ngomong bahasa Inggris, saudara. Wah, broken English, saudara. Tapi ada belas kasihan, saya berharap saya bisa pergi dengan dia, tapi waktu saya udah janjian sama teman saya yang di college ini, saudara, ternyata teman saya itu nggak pulang-pulang, saudara. Dia pas lagi nulungin orang dan adanya di Chinatown. Jauhnya bukan main. Singkat cerita, mau nggak mau hanya saya dan saya sendiri, saudara. Tiba-tiba saya deg-degan, tiba-tiba saya bisa keringet dingin, saudara. Dan saya ajak teman-teman saya, ada 2 teman yang saya ajak. 2 teman ini juga sebetulnya baru terima Tuhan. Baru terima Tuhan. Kita nggak tahu gimana caranya. Singkat cerita waktu itu saya berdoa. Berdoa apa saudara? Berdoa supaya teman saya ini cancel the appointment. Supaya saya nggak jadi kesana, saudara. Chicken out ya saudara. Tapi teman saya itu muncul, saudara. Dia datang, ayo kita sama-sama ke North Hollywood Children's Hospital. Singkat cerita waktu saya doakan, pertama kali saya lihat anak ini, saudara, di ICU. Saya waktu lihat, saya nggak bisa doa apa-apa, saudara. Pertama kali yang saya lakukan, saudara, bukan yang saya lakukan. Tanpa sadar saya nangis, saudara. Padahal kenal juga enggak. Kenal juga enggak, dan saya berdoa singkat sekali, saudara. Tuhan Yesus, karena saya baru baca ayat firman Tuhan paginya. Saya berdoa begini, Tuhan Yesus, kasihani anak ini. Ampuni dosanya, ampuni dosa orang tuanya, dan sembuhkan dia. Selesai saya berdoa, apa yang terjadi, saudara? Enggak terjadi apa-apa. Kalau Anda pikir, wah langsung sembuh gitu ya. That day, enggak, saudara. Tapi 3 hari kemudian, saya ditelepon. Anak itu secara mujizat sembuh total. Nah, ada pengalaman lagi, saudara. Ada salah satu teman kita di college, saudara, yang pacaran dan hidupnya nggak bener, Leven, selingkuh ya, saudara. Singkat cerita pacarnya itu kerasukan setan, saudara. Datang ke apartemen kita, gedor pintu tengah malam, bukan ketuk pintu, ketok sama gedor lain ya. Waduh, saudara, kita pada saat itu, kita semua termasuk roommate saya belum pernah ngusir setan, saudara. Kita nggak tahu, saudara. Tapi di Alkitab ditulis. Jadi kita pergi sama kita ikutin teman kita yang di college itu. Singkat cerita, kita doakan, kita usir setan itu di dalam nama Yesus, dan orang itu rebah dan bebas dan terima Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa saya belum jadi pastor, saya baru 1 bulan bertobat. Dan perhatikan. Kalau tadi diumumkan di video, Pastor Dion mengumumkan dia akan mengajarkan mengenai ada satu empowerment apostolic movement dan akan diajarkan pengajaran di mana sekarang ini banyak beredar, saudara. Jadi Anda kalau lihat YouTube itu hati-hati, Anda dengar preacher yang mana. Are you with me? Yes. Enggak semua preacher itu mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan.
Hati-hati Anda makan yang mana, saudara. Karena sekarang ini di sosial media ada preacher-preacher yang mengajarkan bahwa seperti yang Pastor Dion sudah umumkan tadi itu Roh Kudus sudah nggak ada lagi, karunia-karunia Roh Kudus sudah, bukannya Roh Kudus nggak ada, pekerjaan atau karunia Roh Kudus sudah tidak beroperasi lagi. Mereka bilang Roh Kudus, tapi nggak mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui mereka. Saudara, tadi disebutkan oleh Pastor Dion, secessionist itu sekarang aja ngomongnya susah. Secessionist. Dulu saya nggak tahu itu, nggak tahu. Secessionist itu artinya apa? Simply put, arti daripada secessionist itu mereka percayanya pekerjaan atau karunia Roh Kudus itu sudah berhenti zaman para rasul dulu dan sudah berhenti, udah nggak ada lagi. Saya nggak tahu yang namanya secessionist, nggak tahu. Yang saya tahu dari bertobat itu saya belajar firman Tuhan dan saya percaya apa yang firman Tuhan katakan itu kita terima, kita bisa lakukan. Jadi doakan orang sakit, sembuh saudara. Usir setan, setan pergi, orang dilepaskan, orang terima Tuhan Yesus. Jadi saya nggak tahu anything. Dan saya mengucap syukur saudara, saya nggak tahu anything mengenai secessionist yang tadi saya katakan. Tapi saya mengalami sejak bulan pertama saya menerima Tuhan Yesus, saya mengalami semuanya itu saudara. Jadi Sabtu depan saudara, jangan miss. Anda datang, amin saudara. Bikin waktu supaya Anda nggak disesatkan, supaya Anda nggak digoncang. Are you with me? Oke. Jadi ternyata saudara kalau bicara mengenai discipleship itu dalam bahasa aslinya matetes. Itu artinya a learner, seorang yang mau belajar. Jadi arti kata lain daripada atau definisi daripada discipleship itu ialah one who follows one's teaching. Orang yang mengikuti pengajaran seseorang. Jadi itu artinya murid atau pemuritan. Siapa di sini yang mau diajar? Oke. Firman Tuhan mengatakan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi ada hal-hal yang belum Anda tahu loh. Ada hal-hal yang saya belum tahu, saudara. Jadi saya belajar sekali lagi, saudara. A disciple is not only a student, but a follower. They are spoken as imitators of their teachers. Kita mengikuti. Karena apa, saudara? Ada banyak orang punya informasi tapi nggak punya pengertian. Ada banyak orang punya informasi tapi nggak tahu bagaimana mengaplikasikannya. Tuhan mengajarkan kita bukan hanya mendengar atau belajar mendengar, tapi taat. Ada orang-orang yang mau mendengar atau suka mendengar tanpa mau taat, saudara. Ada orang yang mau belajar mengenai iman, tapi iman tanpa perbuatan itu sia-sia, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, saya bacakan, saya nggak taruh di slide ya saudara. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Benar atau betul? Khususnya para wanita. Bukan berarti yang pria, enggak saudara. Tapi kalau mau pergi, biasanya lebih lama siap-siapnya daripada yang pria. Rambutnya sisir, lalu lihat dari samping. Mungkin ada satu cermin lagi, lihat dari belakang. Ya. Begitu mau keluar rumah, ada cermin lagi di situ. Lihat lagi. Sampai di mobil, lihat lagi cermin. Mau turun mobil, lihat lagi cermin.
Karena apa? Baru lihat lupa, baru lihat lupa, baru lihat lupa. Benar apa betul? Ya. Nah, kalau kita cuma dengar firman dan kita nggak ngelakukan, lupa, saudara, lupa. Kita menjadi pelaku firman. Nah, saya ingin sampaikan firman Tuhan ini, saudara, ini agak keras, tapi ini adalah firman Tuhan dan kita perlu perhatikan, ya. Matius pasal 7 ayat 21 dan seterusnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Anda perhatikan ayat 22 di sini. Ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan beroperasi dalam karunia Roh Kudus, sudah bernubuat, sudah usir setan, sudah melakukan banyak mujizat. Tapi kok Tuhan bilang enyah? Karena apa, saudara? Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi perhatikan, saudara. It is possible to do Christian things without actually knowing Christ. Adalah mungkin untuk melakukan hal-hal Kristen tanpa benar-benar mengenal Kristus. Jadi mungkin aja Anda kelihatannya sibuk dalam gereja, mungkin pelayanan, mungkin aktif dalam pelayanan. Tapi Anda nggak mengenal Kristus. Tuhan mau supaya kita ini mengenal Dia. Are you with me? Ini yang saya maksudkan, bagaimana sih rasanya supaya kita bisa maju lagi sehingga pengenalan kita itu nggak dangkal tapi menjadi pengikut Kristus yang sejati. Are you with me? Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa ternyata Tuhan itu mau bawa kita lebih dalam lagi. Saudara, berapa minggu yang lalu istri saya khotbah di sini dan dia menyampaikan satu firman yang judulnya The Cost of Discipleship. Masih ingat, saudara? Mengikut Kristus, ya, mengikut Kristus. Mungkin topiknya enggak exactly like that, tapi saudara, kita mesti bayar harganya waktu mengikut Yesus. Masih ingat, saudara? Bagaimana dia waktu itu sebetulnya sudah ada pacar, tapi enggak dalam Tuhan, lalu diputuskan pacarnya. Dan inilah hasilnya. Haleluya, saudara. Sekarang saya diberkati sekali. Nah, coba saudara, mungkin Anda bertanya begini, saudara. Kenapa sih ngomong mengenai discipleship? Ngapa sih ngomong yang kayaknya susah ini? Kayaknya susah ngomong-ngomong gini, ini kayaknya terlalu berat nih, pastor. Kok dikhotbahin hari Minggu sih? Ini mestinya buat leaders aja. Enggak, saudara. Ini dikhotbahkan untuk semua saudara, semua kita. Amin, saudara. Kenapa? Coba katakan, kenapa? Kenapa belajar mengenai pemuritan? Saya belajar, saudara, saya bacakan firman Tuhan, ya. Ini di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dan seterusnya. Ini sebetulnya ayat lanjutan dari yang tadi kita baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu air melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, di dalam hidup kita semua, Anda Kristen atau bukan Kristen, Anda pasti mengalami hujan, banjir, atau angin dalam kehidupan Anda. Jadi kalau fondasinya nggak kuat, maka akan runtuh dan hebat kerusakannya. Saya sampaikan firman ini supaya Anda membangun di atas dasar yang kuat, di atas dasar batu karang, firman Tuhan, supaya Anda bisa kuat menghadapi angin,
Anda jangan pikir pastor itu Superman, enggak saudara. Jangan Anda pikir, oh pastor itu enggak ada problemnya. Oh. Saudara, 2 minggu yang lalu Dani khotbah mengenai, atau 2 minggu lalu ya? 2 minggu lalu. Musa pimpin orang Israel 3 juta, pimpin Kersel aja susah saudara. Jadi pastor kira-kira ada tantangannya apa enggak saudara? Kita semua perlu kasih karunia Tuhan. Dan saya akan sampaikan satu video saudara, video saya akan mainkan. Ini video sebetulnya 2 minggu yang lalu mau dimainkan oleh Gareth waktu dia khotbah di sini. Dan ini adalah salah satu video kesaksian ya. Video kesaksian dari salah satu anak muda kita yang nanti Anda dengar sendiri deh. Mau saudara? Oke, ini luar biasa pekerjaan Tuhan. Silakan Gareth. Hello, I'm Raymond, a member of the Access College community at City Blessing. I also attend the Colton campus with my family. And today, I'd like to share my journey to saying yes to attending Bible school. As I was approaching the end of my high school career, my plan with my family's support was to join the military. After considering my options, I decided to enlist in the Air Force. However, wanting to go and actually going are 2 different things. There are things to take, medical clearances to obtain, and much more. Despite these hurdles, I went through the entire process because I believed it was where I was meant to be at the time. During the summer of 2023, a friend of mine introduced the idea of me going to Bible school. At the time, I kind of just laughed it off, since I was going through the process of enlisting, but in reality, it felt like I was hitting a dead end. The process took longer than expected, and there were several delays. So in January this year, I remembered a time where I experienced God's presence, and this was during Sela Youth Conference, right before I started my senior year in 2022. I just remember the guest speakers speaking and asking those who were called to ministry to come up on the stage. And I had never even considered it, never thought about it, but the best way I can describe it is it felt like God just put a hand on my shoulder and pushed me forward, urging me to take that step and say yes. And so I did. In the following months, there was so much agreement and alignment from God that I could not deny the fact that I should be considering going to Bible school. I was reminded of Galatians 1:10, in which Paul presents the question of whom we are seeking approval from God or from man. And that verse firmly expresses that if I were to seek to please man, I would be failing in my duty as a bondservant of Christ. Was it out of my own personal desire or because I wanted to please God? And as I was asking God to help me search my heart, I read John 15:5, which says, I am the vine, you are the branches, he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. I understood then that it was a matter of intentionality and faith. Yes, this was an opportunity that God had given to me, but I had to do it in faith, not to prove something or to do a good deed or to improve my standing, but out of love and dedication for him. Although I received these words from God, the situation was still convoluted. I was waiting for the Air Force to approve of some waivers so I could continue with the process of enlisting and taking classes at a nearby college in the meantime. And praise the Lord, my college was entirely paid for because I had received a grant that could have covered all of it. But the issue was that if I was not a full-time student in consecutive semesters, I would lose the grant and have to pay for the rest of the degree. And this was a big deal for me. And choosing to lose this grant just seemed like I would be throwing away money. And at the same time, I thought about my parents. What would they think? Was this the right thing to do? I had been given this grant and I wasn't sure if my parents would approve of my decision. And then I was reminded of 1 Corinthians 3:19, where it says, since the wisdom of this world is foolishness with God. I talked to my parents and I shared my heart, and with their support, I said yes to Bible school. With resolve, I reached out and applied for Cromwell Christian School of Ministry. And during the process, I joined Zoom meetings, talked to different people, the school even got accredited. And eventually, I received a phone call. And soon after, with no delays, the dean told me I was accepted. Looking back, I know the timing was so inconvenient. I was undergoing the process of obtaining more medical waivers to further the process of enlisting, thriving in my community at church, doing well in school. And yet, God told me to pack up my tent and go where I'm sent by Him. So I said yes to God and put my trust in His promises.
and I'm happy to say that I will be attending Cromwell Christian College this next school year in September. Dari video ini saya nggak mengatakan semua Anda perlu pergi ke Bible College untuk bisa menjadi seorang murid. Enggak, saudara. Tapi saya ingin memberikan encouragement kepada orang tua yang punya anak-anak yang masih muda. Ini adalah saat yang baik untuk kalau anak Anda mau masuk college, sebelum masuk college, kirim dulu ke Bible School. Karena apa, saudara? Waktu di college Anda akan banyak ngalami tantangan, bukan dari teman-teman aja, dari profesor-profesornya juga, saudara. Itu sebabnya sekolah yang ada di Baltimore, Cromwell Christian College sekarang, saudara namanya, karena accredited sekarang ini, saudara, itu Bishop menyebutkan sebagai gap school. Tahu saudara gap? Gap, tahu saudara? Gap. Ada gap. Jadi sebelum orang itu masuk ke college, itu diperlengkapi dulu supaya punya fondasi. Katakan fondasi. Supaya fondasinya kuat, bukan cuman tahu firman secara akademis, tapi mengalami Tuhan, hadirat Tuhan. Benar Markus? Ini baru balik dari sana berapa bulan yang lalu, dia mengalami banyak sekali jamahan Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi ini adalah gap school yang saya mau menganjurkan orang tua di sini. Anda yang punya anak-anak yang mau masuk college, kirim dulu ke sana. Cuma 9 bulan, saudara. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ternyata, saudara, there is a danger of cultural Christianity for prioritizing Jesus only for salvation after death, rather than following Christ's leadership in life. Maksudnya apa, saudara? Ada bahayanya budaya Kristen jika memprioritaskan Yesus hanya untuk keselamatan setelah kematian. Pokoknya kalau saya mati, saya selamatlah masuk surga. Sekarang hidupnya gimana? Enggak karu-karuan. Bukan itu maksudnya Tuhan. Dibandingkan mengikuti kepemimpinan Kristus dalam kehidupan. Dari lagu yang dinyanyikan tadi, Engkau adalah Tuhan dan Rajaku. Amin, saudara. Dia adalah bukan juru selamat yang mau menyelamatkan kita aja, tapi kita panggil dia itu Tuhan, Tuan, Raja, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 14 ayat 26-27. Are you with me? Yes. Di sini dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi apa? Wah, ini kayaknya terlalu kenceng ini. Kata-katanya ini terlalu kenceng ini. Membenci, bukankah di gereja mesti diajarkan untuk mengasihi? Tapi nanti dulu, saudara. Kata membenci itu dalam bahasa aslinya itu loveless. Katakan love. Lagi ayo, loveless. Jangan cepet-cepet, kalau loveless jadi nggak ada kasih, saudara. Loveless. Are you with me? Jadi kita mengasihi orang tua, yes. Kita mengasihi anak-anak, yes. Istri, yes. Saudara-saudara, yes. Saudara laki, saudara perempuan, yes. Tapi Tuhan itu tetap nomor 1, saudara. Tuhan tetap nomor 1. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak menjadi apa? Tidak bisa menjadi apa? Menjadi muridku. Jadi sekali lagi, saudara, kenapa sih ditekankan pemuritan? Kenapa sih ditekankan untuk bayar harganya? Semua kita ini ada tantangannya. Semua kita pasti mengalami hujan, banjir, angin. Yes, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita semua kuat. Kuat, saudara. Kenapa kita menekankan semuanya ini? Karena ini ayat lanjutannya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Saudara,
kita membangun training center ini persiapan. Tapi di tengah-tengah persiapan ada badainya apa enggak, saudara? Apa yang terjadi 2 minggu terakhir ini, saudara, digali itu sebetulnya 5 hari aja sudah selesai. Tapi ternyata ada gangguan. Sehingga ada banyak yang perlu dilakukan di luar dugaan. Dan karena di luar dugaan, biayanya juga bertambah, betul saudara? Nah kalau kita nggak duduk dulu dan hitung harganya, waktu kita menghadapi angin, banjir, hujan, kita bisa goncang ini saudara. Tapi kita sudah duduk berdoa dan terus berdoa, saya tahu bahwa training center akan selesai. Amin. Haleluya. Jadi itu saudara, bagaimana yang saya katakan kepada saudara ini bukan hanya membangun gedung, membangun hidup kita ini loh. Membangun hidup kita ini bagaimana? Sebagai penutup saya akan tunjukkan kepada saudara 2 diagram. Kalau saya bicara mengenai pemuritan, biasanya kalau saya tanya kepada Anda, hidup Anda ini prioritasnya bagaimana sih? Kalau Anda mulai berpikir, duduk, jangan cepat-cepat ngomong, kira-kira disimpulkan ada prioritas, sebetulnya nggak banyak sih saudara. Bisa ada sub points yang banyak, tapi kira-kira begini. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 kerjaan atau bisnis, nomor 4 apa saudara? Ministry, pelayanan, nomor 5 ya diri sendiri saudara. Nomor 1 keluarga, take care keluarga, besarkan anak, kasih suami, kasih istri, amin saudara. Anak-anak diajar dalam jalannya Tuhan, semuanya itu. Pekerjaan, bisnis, semuanya ini penting. Semua ini adalah prioritas yang sangat basic, sangat basic. Saya percaya kita semua sebetulnya perlu memperhatikan ini, saudara. Tapi kalau saya belajar sudah many years ago, mungkin lebih dari 25 tahun, lebih dari 35 tahun maksud saya. Ternyata Tuhan nggak mau saya mempraktekkan prioritas dengan sistem piramid ini. Kenapa saudara? Karena Tuhan nomor 1, nomor 2 keluarga. Nah kalau keluarga sama keluarga terus, lalu orang nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Keluarga masih perlu ini, keluarga masih perlu itu, keluarga masih kita mesti siapkan ini dan Anda nggak kerja. Firman Tuhan katakan kalau orang nggak kerja, jangan makan, nggak boleh makan, saudara. Nah, bagaimana dengan kalau Anda ngurusin keluarga, kerja, bisnis, keluarga, kerja, bisnis, pelayanan, nggak bisa pastor, saya nggak ada waktu. Karena apa? Ngurusin keluarga dan pelayanan. Keluarga, pelayanan, keluarga dan pekerjaan, bisnis ya. Pelayanan nggak ada waktu. Gimana dengan diri sendiri? Jaga makan, jaga diet, exercise, segala macam supaya Anda bisa kuat dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita prioritasnya seperti ini, saudara, saya nggak tahu hal nomor yang ke-7, 8, 9, 10, kapan Anda bisa lakukan yang lain-lainnya. Are you with me? Jadi saya belajar, saya rubah menjadi Christ-centered. Christ-centered karena apa saudara? Tuhan itu menjadi center di dalam keluarga saya. Tuhan di dalam bisnis saya, pekerjaan saya, dia adalah pusat dalam bisnis saya, istri saya. Dalam pelayanan bukan gini saudara. Banyak orang sekarang ini bisa menuhankan macam-macam saudara. Ada yang menuhankan pekerjaan, ada yang menuhankan teman, ada yang menuhankan pastor, ada yang menuhankan idol, ada yang menuhankan keuangan, ada yang menuhankan self, diri pribadi, saudara, humanism. Saya belajar dari Christ-centered ini, ada kalanya waktu saya anak-anak masih kecil, saudara, kalau saya mau pergi pelayanan, keluar state atau keluar negeri, itu saya digandolin sama anak-anak, nangis mereka, Daddy, please don't go. Padahal udah dari berapa hari
Bahkan 1-2 minggu sebelumnya saya kasih tahu nanti Daddy akan pergi. Sudah dipersiapkan, sudah diberitahu. Saudara, nggak gampang loh saudara. Mau pergi ya di satu kanan, satu kiri. Don't go. Itu waktu anak-anak masih kecil saudara. Belum ada WhatsApp atau FaceTime. Jadi kalau saya keluar negeri gitu, bill telepon saya mahal saudara. Karena saya tetap hubungan, tetap komunikasi. Are you with me? Demikian juga bisnis. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis saya dan istri saya, Tuhan tetap nomor 1. Waktu Tuhan, saya lakukan yang terbaik. Mau make a lot of money. Siapa di sini yang mau make a lot of money? Oh iya. Tapi pada tahun 89 Tuhan panggil saya untuk fokus di dalam pelayanan. Saya fokus dalam pelayanan. Saya jadi pastor bukan lagi bangkrut, bukan lagi susah, bukan lagi sakit. Dalam keadaan yang prime, saya respon kepada Tuhan. Amin saudara. Demikian juga di dalam pelayanan. Ada orang-orang yang sibuk dalam pelayanan. Doa aja nggak sempet. Are you with me? Atau take care diri sendiri juga nggak sempet. Atau nggak mau. Sebetulnya sempet sih. Saudara, saya belajar satu cerita lagi. Bicara mengenai Tuhan menjadi center. Satu hari saudara, malam hari saya dibangunkan oleh istri saya. Ini ada orang telepon. Dia telepon berapa kali itu saya waktu dibangunkan oleh istri saya kira-kira jam 11:30. Ini orang kelihatannya penting sekali ini. Coba kamu telepon balik. Wah, oke. Saya bangun, saya telepon. Waktu saya telepon istrinya itu bilang begini. Suaminya itu mabuk. Suaminya mabuk, ngaco dan pegang pistol dan sudah di-load semuanya itu dan dia ngomong dia mau tembak istrinya dan dia mau tembak dirinya sendiri. Dia waktu hubungin saya nggak berhasil. Waktu saya dihubungi dan nggak berhasil, dia telepon temannya dan temannya bilang, wah ini bahaya sekali, ini membahayakan hidup kamu. Kamu perlu telepon 911. Saya baru bangun, saudara, saya berdoa. Oh God, what do you want me to do? Ini saya mau kasih disclaimer. Jangan sembarangan Anda melakukan apa khususnya yang saya lakukan ini ya saudara. Kalau Anda nggak dengar Tuhan betul-betul. Are you with me? Gampang untuk telepon 911. Dan kalau telepon 911 saya percaya who knows will come. Kira-kira kalau orang sudah mabuk dan ada senjata dan sudah di-loaded semuanya itu gampang untuk SWAT team bisa datang dan bisa ditembak orang itu, suaminya. Benar saudara? Waktu saya berdoa, ini bukan waktu anak-anak masih kecil, ini anak-anak sudah dewasa saudara. Jadi beberapa tahun yang lalu. Waktu saya berdoa malam itu, Roh Kudus bicara sama saya, Paul kamu pergi ke sana. Oke. Jadi saya ganti pakaian, lalu istri saya lihat, what are you doing? I'm going, saya bilang. You are going? No, you are not. Yes, I'm going. Dia bilang, Paul, don't go. Saya bilang sama istri saya, it will be alright. Joyce, it will be alright. The Holy Spirit told me to go. Orang mabuk gitu nggak tahu saudara, bisa-bisa saya yang ditembak. Betul saudara? Pada saat itu, sampai saya udah mau pergi itu ya, kali ini yang gandolin saya bukan anak-anak waktu masih kecil. Yang gandolin saya itu istri saya. Istri saya itu bukan orang yang cengeng. Saat itu dia nangis. Paul, please don't go. Nangis dia. Saya bilang, it'll be alright, Joyce. The Lord told me to go. Dia lepas saya. Istri saya belajar setelah kita menikah 38 tahun ini. Dia tahu bahwa saya nggak sembarangan melakukan hal yang demikian.
Lalu saya pergi. Di jalan saya berdoa. Masuk ke rumahnya. Pintunya nggak dikunci. Saya masuk. Wah, masih ngaco, ngomongnya ngaco itu suaminya. Ada pesto. Dengan kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan, I disarm the man. Dia akhirnya sadar, dia bertobat, dia tidak pernah mabuk lagi, dan sekarang pernikahannya dipulihkan. Saudara, menjadi murid Kristus itu belajar untuk mendengar dan taat. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Tapi kalau kita ini mau maju, tadi saya katakan, menjadi seorang murid gimana sih menjadi pengikut Kristus yang sejati? Bagaimana sih supaya kita bisa move on, maju terus? Kalau kita nggak dengar-dengaran suara Tuhan, dan kalau kita nggak belajar, maka kita nggak bisa mengajar. Are you with me? Kalau kita nggak mau diajar, maka kita akan stuck. Kita akan nyangkut. Nyangkut di dalam apa? Dalam iman, iya. Dalam pekerjaan, iya. Dalam keluarga, iya. Nyangkut, semuanya nyangkut. Dalam relationship, nyangkut juga. Semuanya nyangkut. Tuhan mau bawa kita ini maju terus. Maju terus. Jadi saya nggak tahu Anda sudah terima Tuhan Yesus mungkin 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih. Belajar lagi, saudara. Belajar lagi supaya kita ini bisa menjadi pengikut Kristus. Amin, saudara. Menjadi pengikut Kristus. Oh, Jesus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa." Oh, bukan sekedar datang ke gereja doang, saudara. Menjadi murid, menjadi pengikut, menjadi seorang yang mau belajar instruksi, menjadi orang yang maju terus dan gak nyangkut. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan, katakan melakukan. Bukan cuma dengar tapi melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita akan berdoa, saudara. Kita berdoa, musik tim bisa maju. Kita berdoa. Apa yang saya sampaikan ini bukan makanan yang lunak, saudara. Tapi makanan yang diperlukan supaya kita ini bisa bertumbuh. Amin, saudara. Supaya kita ini bisa bertumbuh, supaya kita ini bisa maju. Enggak nyangkut, gini-gini aja. Jangan berpikir datang ke gereja didoakan lalu selesai. Enggak gitu, saudara. Kita doa. Kita doa. Tuhan Yesus. Saya mau sambil kita tundukkan kepala, pejamkan mata. Saya mau Anda renungkan apa yang saya akan sampaikan. Segala sesuatu yang Anda tidak mau belajar melalui instruksi, maka Anda harus belajar dengan apa yang Anda alami, walaupun karena itu jadi banyak yang gak enak. Anda bisa belajar dari pengalaman orang lain. Itu namanya instruksi. Tapi Anda juga bisa belajar, kalau gak mau diajar, maka Anda mesti ngalamin dulu. Gak perlu ngalamin yang susah-susah. Kalau yang susah itu bukan karena kesalahan Anda mengalami persecution, itu beda, saudara. Coba sekarang kita renungkan, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ya. Apakah Anda mau diajar? Kalau saudara nggak mau diajar, maka Anda nggak bisa dipercayain. Kalau Anda nggak mau diajar, maka Anda nggak bisa mendapat promosi. Ada saudara-saudara yang merasa hidup ini stuck, nyangkut, stuck. Anda berusaha untuk cari jalan keluar dengan kekuatan sendiri. Anda capek dan Anda melawan instruksi daripada Tuhan.
Tuhan sebetulnya memberikan instruksi, tapi Anda tolak. Saya percaya Tuhan sudah berusaha berulang kali untuk bicara sama Anda. Tapi ada saudara yang menolak pengajaran daripada Tuhan. Tuhan akan meyakinkan kepada Anda bahwa Roh Kudus akan datang dan memberikan peneguhan bahwa Yesus adalah jawabannya. Roh Kudus memberikan jawaban bahwa nggak ada di dalam hidup saudara ini yang bisa membuat Anda nyangkut, kecuali kalau Anda memang nggak mau belajar. Coba saat kita menundukkan kepala, kita renungkan. Apakah Anda terus mau memberontak dan melawan instruksi dari Tuhan? Roh Kudus berusaha untuk memberikan keyakinan kepada saudara, tapi Anda menolak terus. Saya berdoa hari ini supaya Anda membuat keputusan, mengizinkan guru dari segala guru, yaitu Roh Kudus sendiri, mengajar dan menuntun Anda. Mungkin ada saudara di sini yang belum pernah membuat komitmen kepada Tuhan Yesus sama sekali. Anda sudah cukup sering datang ke gereja tapi nggak pernah mau terima Tuhan Yesus. Anda bisa berkata, I need you Jesus, saya butuh Engkau Tuhan Yesus. Anda selama ini sudah mencoba, try to figure it out, try to work it out, and try to make it work. Tapi nggak jalan semuanya. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus, Dia berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu hati saudara. Aku mau masuk. Can I come in? Aku mau tolong kamu. Mau nggak kamu bukain pintu? Aku mau memberikan kamu kelegaan. Saudara, dengan cepat saudara, waktunya berjalan terus. Kalau apa yang saya sampaikan ini bicara kepada saudara dan Anda merasa saya mau maju, saya nggak mau stuck lagi, atau saudara belum pernah membuat komitmen terima Tuhan Yesus, Anda angkat tangan saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Ada lagi? Ada saudara? Yes. Oh God, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur kalau saat ini kami ingin ambil bagian dalam perjamuan kudus. Engkau memberikan panutan, menjadi panutan bagi kami, untuk kami bisa mengikut Engkau menjadi teladan, supaya kami makin hari makin seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat, siapkan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk tubuh Kristus yang dikorbankan, yang dipecah-pecahkan buat kami, supaya kami utuh, roh, jiwa, dan tubuh, pikiran, emosi, mental, semua utuh, menjadi murid Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita makan. Kita angkat cup ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami ambil bagian dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum. Sebagai penutup saya ingin sampaikan kepada saudara, mungkin Anda masih mikir dari apa yang saya saksikan tadi, dan Anda mulai bertanya, gimana kok bisa dengar suara Tuhan? Bulan depan fokus kita adalah
bagaimana mendengar suara Tuhan. Supaya Anda bisa belajar terus. Tentunya saya nggak langsung bisa membuat keputusan yang kritikal seperti itu. Mendadak, enggak. Tapi saya belajar dari yang kecil. Dari yang kecil, dipercayakan lagi yang lebih besar, percayakan lagi yang lebih besar. Oh, haleluya. Sama seperti kesaksian rumit saya. Hal yang kecil, enggak ada artinya. Dipercayakan hal yang lebih besar, lebih besar. Siapa di sini yang mau dipercayakan hal yang lebih besar? Mulai setia dari perkara yang kecil. Amin. Haleluya. God bless you. Love you. Haleluya. God bless you. Amin.